warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena keramatnya kita bisa berkumpul dalam ruang diskusi siang hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rahim Maulana dari kelompok 1 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi 30 menit ke depan. Sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aisyah, Nadira, Dwi Nur, Himatul, Erika, Putri Cahaya, Nanda, Kinara, Kairunisa, Cindy. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk Putri Cahaya, mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam ruang diskusi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Maulana dari kelompok 1 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini selama 30 menit ke depan. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aisyah, Nadira, Dwi Nur, Himatul, Erika, Putri Cahya, Nanda, Kinara, Kairunisa, dan Cindy. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk percaya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Jayaningsi dengan NIM 22040274018 dari kelas 2022C dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan bab 6 yaitu menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Pengertian penegakan hukum dan hak asasi manusia. Bentuk penegakan hukum menjamin adanya hak asasi manusia bagi setiap individu yang melakukan tindakan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hak asasi manusia yang disebut sebagai hak dasar setiap manusia sering diartikan sebagai kebebasan tanpa batas setiap individu. Hak asasi manusia yang diartikan cukup pendek tersebut merepotkan dalam pelaksanaannya. Misal, seseorang yang bebas melakukan sesuatu yang merasa merugikan orang lain yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan memiliki martabat dan hak-hak yang sama dan memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Manusia pun dikaruniai akal dan hati nurani, sehingga hak asasi manusia memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan. Selanjutnya yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban. Kewajiban adalah adanya keharusan. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban adalah keharusan untuk melakukan, memenuhi, atau berbuat terhadap hal-hal yang diberikan kepadanya. Dan hak sendiri yaitu kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntunan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Dalam setiap hak terdapat 4 unsur, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban perlindungan hukum. Pada hakikatnya merupakan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum dengan subjek hukum yang lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Dan hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Selanjutnya yaitu tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia meliputi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang diterapkan oleh Undang-Undang Dasar.
Hal itu dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntunan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Selanjutnya yaitu negara bertanggung jawab atas perlindungan kemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya ada hubungan hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, tidak hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok atau warga negara tertentu. Memajukan kesejahteraan umum. Hal ini mengandung pengertian pembangunan kesejahteraan secara merata dan setiap warga negara punya kesempatan untuk sejahtera. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Putri Cahya atas penyampaian materi yang menarik. Atas selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan raise hand atau on mic atau bisa ditulis di kolom chat. Izin bertanya, sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Kairunisa Amelia Putri dengan NIM 3 digit akhir 111 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara di dalam sidang keputusan yang dinyatakan oleh majelis hakim termasuk wujud dalam pelanggaran hak asasi manusia? Jika iya atau tidak, berikan alasan yang jelas. Baik, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Mbak L. Apakah hukuman mati yang diterapkan berbagai negara di dalam sidang keputusan yang dinyatakan oleh majelis hakim termasuk wujud dalam pelanggaran hak asasi manusia? Jawabannya iya. Hukuman mati tetap pelanggaran hak asasi manusia. Kita semua mungkin menyepakati segala bentuk kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan aparat negara harus dijatuhi hukuman berat. Namun, pelaksanaannya mestilah adil tanpa harus menjatuhkan hukuman mati, sehingga penjatuhan hukuman mati sama saja dengan pelanggaran hak untuk hidup dan hak untuk tidak mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dalam hukum nasional, hak tersebut dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi intinya, apapun jenis dan sifat kejahatannya, namun latar belakang identitas pelakunya, bentuk hukuman mereka harus bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat maupun martabat manusia. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Himatul Hidayat dengan NIM akhir 119. Pertanyaannya, seperti kasus yang menjerat
Verdi Sambo saat ini. Mengapa dia seorang penegak hukum di Indonesia mampu melanggar ketetapan hukum yang berjalan di Indonesia? Dan mengapa ketika ditetapkannya hukuman mati pada sidangnya tidak langsung ditegakkan dan masih menunggu beberapa tahun untuk perubahan berperilaku baik yang dikerjakan olehnya? Padahal perbuatan yang dilakukannya itu sangat kecil. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Mbak Ima. Seperti kasus yang menjerat Verdi Sambo saat ini, mengapa dia seorang penegak hukum mampu melanggar ketetapan hukum yang berjalan di Indonesia? Yaitu karena selamanya hukum itu menjadi aturan tertulis yang semua orang berkepentingan, apalagi berkaitan dengan kekuasaan. Dan untuk mengapa ketika ditetapkan hukuman mati pada sidangnya tidak langsung ditegakkan dan masih menunggu beberapa tahun sesuai dengan perilaku baik yang dikerjakan olehnya padahal perbuatannya sangat kecil. Yaitu seperti yang saya jawab di pertanyaan nomor 1, yaitu hukuman mati tetap pelanggaran hak asasi manusia. Terus hukuman mati tidak serta-merta memperbaiki citra kepolisian dan hukuman mati kerap menjadi alat politik. Terima kasih. Dapat bisa diterima? Ya, baik. Terima kasih atas jawab. Baik, silakan Mbak Ading pertanyaannya disampaikan. Baik, terima kasih. Kepada Mbak Putri, saya izin bertanya. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang hak asasi manusia, dan kita sendiri mengetahui bahwa negara kita merupakan negara hukum. Jadi, tolong jelaskan bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Mbak Ading, yaitu hubungan hak asasi manusia dengan negara hukum, yakni sebuah hubungan yang bukan hanya dalam bentuk formal, melainkan juga hubungan tersebut dilihat secara materi. Hubungan
secara formal terlihat dari perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara material digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman dengan aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa adanya hakikat seluruh kebijakan dan setiap maupun tindakan penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun juga merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Siap, bisa Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaan dan jawabannya. Baik, sampai saya Muhammad Rahmaulana selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.